Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Ica Nur Laila Khairutunisa. Di sini saya dan rekan saya Ani dan Nabila akan menjelaskan mengenai perancangan outdoor planning. Di mana di sini saya menggunakan teknologi LTE Advanced ya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori dari apa yang akan saya kerjakan. Nah, di sini saya sebetulnya akan melaksanakan planning terhadap suatu kota atau di outdoor, di mana saya mengambil wilayah Bekasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ya, teknologi yang saya gunakan di sini adalah LTE ya, LTE Advanced. Nah, biasanya sudah selayaknya kita sebagai engineering tahu bahwa LTE itu adalah long term evolution, yaitu suatu teknologi perkembangan dari 3GPP, di mana 3GPP ini mengembangkan teknologi seluler. Nah, LTE ini biasanya dikaitkan dengan teknologi 4G, padahal sebetulnya tidak sepenuhnya betul, karena LTE sendiri ada 3 kategori, ada LTE, LTE Advanced, dan LTE Advanced Pro. Sedangkan untuk yang pertama itu adalah LTE. Nah, LTE itu sendiri ada di rilis 3GPP, di mana rilisnya itu ada di rilis 8 dan rilis 9. Sedangkan untuk LTE Advanced itu dia ada di rilis 10, 11, dan 12. Dan LTE Advanced Pro itu ada di rilis 13 dan 14. Lalu untuk rilis 15-nya apa? Nah, untuk rilis 15-nya itu ada di teknologi 5G. Dan sampai saat ini sudah berkembang ke rilis 17. Saya akan menjelaskan untuk data rate untuk teknologi LTE ini. Pertama, untuk teknologi LTE biasa, di mana dia itu memiliki data rate 100 megabit per second untuk downlink, dan untuk uplinknya di 50 megabit per second. Lalu untuk LTE Advanced Pro, untuk LTE Advanced, untuk di uplinknya itu ada di 300 megabit per second, dan untuk di uplinknya itu ada di 300 megabit per second. Untuk LTE Advanced itu ada di 300 megabit per second itu untuk uplink. Sedangkan untuk downlinknya itu ada di 50 sampai 75 megabit per second. Nah, sedangkan untuk LTE Advanced Pro itu dia bisa sampai 1 gigabit per second. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan teknologi 4G? Nah, teknologi 4G ini sendiri itu termasuk dalam kategori LTE Advanced, bukan LTE Advanced Pro ataupun LTE biasa. Nah, kenapa LTE Advanced itu bisa dikategorikan sebagai teknologi 4G? Nah, karena ada organisasi INT 2000, dan dia ini memiliki satu organisasi yang mengatur requirement atau persyaratan-persyaratan yang diperlukan suatu teknologi itu biar dia disebut sebagai 4G. Seperti itu. Dan di sini LTE Advanced itu dia termasuk dalam kategori atau requirement yang diberikan oleh INT Advanced sendiri. Seperti itu. Nah, dalam perancangan outdoor planning di wilayah Bekasi ini sebetulnya ada beberapa cara ya. Pertama itu menggunakan capacity planning ya. Nah, capacity planning ini sendiri adalah perencanaan jaringan LTE Advanced. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai capacity planning. Nah, capacity planning ini sendiri adalah perancangan jaringan LTE Advanced besar atau kapasitas user di daerah tersebut. Nah, di sini saya mengambil daerah Bekasi ya. Jadi di sini sebetulnya dalam perancangan outdoor planning ini sendiri itu kita menggunakan metode network planning. Jadi di mana si network planning itu dia mencari berapa sih site yang dibutuhkan untuk mengcover daerah tersebut, contohnya di daerah Bekasi. Nah, di daerah Bekasi ini berapa sih jumlah site atau BTS untuk mengcover daerah tersebut. Nah, di mana kita tahu sendiri bahwa dalam satu inode B ya, dalam satu inode B atau biasanya teman-teman
tahunya BTS itu terdapat 3 antena sektoral. Nah, di mana satu antena itu dia mengcover satu sel. Dan di mana kita tahu bahwa sel itu adalah cakupan dari antena, luas cakupan dari antena itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari segi kapasitas ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk data dari kapasitas itu untuk luas wilayah daerah Bekasi itu saya mendapatkan nilai 210,49. Nah, di mana nilai ini bisa didapat dari data BPS. Nah, data ini itu sendiri didapat bisa dengan cara menuliskan Bekasi dalam angka itu langsung bisa keyword itu langsung menuju ke pusat data statistik. Tuh. Lalu untuk jumlah penduduk ini juga dari data statistik dan usia produktif juga di data statistik dan growth factor-nya juga. Lalu untuk cellular penetration-nya itu dia memiliki rumus seperti ini, di mana dari usia produktif, yaitu usia produktif itu ada di rentan umur 16 sampai dengan 55 tahun, itu dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di Bekasi pada tahun 2020 dan dikalikan dengan 100%, maka didapatlah hasilnya 86,94. Lalu untuk market share Telkomsel di 2020 sebetulnya ini. Untuk 2020. Nah, dan LTE penetration-nya ini, dua nilai ini tuh didapat dari website Kominfo dan dari websitenya Telkomsel sendiri atau di annual report-nya Telkomsel. Lalu sekarang kita harus melakukan pencarian dari mana future population ya. Di sini kita tahu bahwa future population itu berdasarkan rumus adalah P0 dikalikan 1 ditambah growth factor-nya dipangkatkan dengan tahun sampai tahun berapa kita akan melakukan planning. Di sini saya melakukan untuk dari 2021 sampai dengan 2025. Jadi sekitar 5 tahun. Maka di sini saya mendapatkan rumus seperti ini ya, di sininya 5 karena untuk 5 tahun. Di mana rumusnya itu adalah P0 itu sendiri merupakan dari jumlah penduduk Bekasi di tahun 2020 dikalikan dengan 1 ditambah dengan growth factor-nya 1,3% atau pertumbuhan penduduknya. Lalu untuk nilai future population-nya didapat hasil 2 juta ya. 2.600.000 lebih jiwa nanti di 2025. Nah, untuk penduduk produktifnya itu juga sama, kita kalikan antara future population dikalikan dengan cellular penetration. Ya, sesuai dengan rumus yang ada di sebelah kanan ini. Lalu selanjutnya adalah operator market share. Nah, operator market share itu dilihat dari rumus penduduk tahun ke-5 ya, dikalikan dengan market share-nya. Didapatlah hasil seperti ini ya, yang sudah ada di tabel. Jadi dia mengalihkan market share di tahun 2020 dikalikan dengan future population-nya. Sedangkan untuk LTE providers-nya juga sama, yaitu dari LTE penetration-nya dikalikan dengan LTE dengan market share-nya Telkomsel ya, operator market share-nya Telkomsel. Oh ya, di sini saya menggunakan operator Telkomsel. Sebetulnya ini ada informasi penting. Sebetulnya dalam website Kominfo itu sudah dikasih tahu kalau misalnya operator-operator itu punya market share-nya sendiri. Misal untuk operator A, dia itu punya market share di Indonesia itu sejumlah 60% misal. Sedangkan untuk di operator lain itu ada juga di
sekian persen kayak gitu. Jadi beda-beda untuk setiap operatornya. Nah, ini untuk kepadatan penduduk itu didapatkan dengan rumus jumlah pengguna LTE pada tahun ke-5 dibagikan dengan luas wilayahnya. Di sini saya mendapatkan untuk LTE provider user dibagikan dengan luas wilayahnya itu sekitar 5746 ya, jiwa per kilometernya. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah service model parameter. Nah, di mana ini tuh didapat dari mana? Nah, ini tuh sebetulnya didapat dari data vendor. Ya. Jadi ini didapat dari data vendor. Seperti itu. Nah, untuk jadi vendor itu punya data yang dia ini sebenarnya kalau misalnya teknologi yang kita pakai di Indonesia itu kan banyak ya, ada 3G, 2G, 4G. Nah, untuk 4G itu sendiri dia punya ini sendiri, service model parameternya sendiri, untuk 3G juga punya, dan untuk 2G juga punya. Jadi nilai ini nggak sembarangan, jadi didapat dari nilai-nilai yang ada di vendor, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya, itu kita harus menghitung throughput per session-nya. Seperti itu. Jadi, throughput per session-nya itu sudah ada di sini ya, yaitu bearer rate-nya dikalikan dengan PPP, session time dikalikan dengan PPP duty ratio dikalikan dengan 1 per 1 min BLR ya. Seperti itu. Dan ini dipisah untuk uplink dan downlinknya sendiri. Seperti itu. Jadi ini nilai yang ada di sini itu berdasarkan rumus yang ada di sini, yang berada di nomor 6 ini, dan itu nilai-nilainya berdasarkan ada yang sudah ada di vendor. Seperti itu. Lalu untuk traffic model parameternya itu digunakan untuk apa? Jadi ini tuh sebenarnya kita mencari single user throughput. Jadi single user throughput itu adalah berapa sih throughput yang dibutuhkan untuk satu user dalam mengakses layanan 4G. Seperti itu. Nah, di sini ada single user throughput yang didapat itu berdasarkan ini ya, rumus throughput per session dikalikan BHSA dikalikan partition ratio dikalikan 1 plus peak to average power ratio dibagikan dengan 3600. Nah, didapatlah nilai ini ya, 9,5 dan 36,37. Nah, di sini itu untuk traffic model parameter kan saya menggunakan daerah Bekasi. Nah, untuk daerah Bekasi itu sendiri itu termasuk dalam kategori urban. Ini berdasarkan beberapa referensi. Sebetulnya ada yang mengatakan dia sudah termasuk dalam ini ya, kategori metropolitan, tapi sebetulnya dia masih kategori urban karena masih sedikit sekali gedung-gedung pencakar langitnya. Seperti itu. Nah, jadi saya menggunakan parameter traffic model parameter yang urban gitu ya. Nah, sebenarnya ini untuk urban itu sendiri itu punya nilainya sendiri, dan untuk rural juga punya nilainya sendiri, dan untuk lain-lainnya juga punya nilainya sendiri. Seperti suburban itu punya nilainya sendiri. Seperti itu. Jadi berbeda ya, kalau misalnya kotanya itu urban, suburban, dan rural itu pasti beda parameternya. Si model traffic parameter itu pasti beda. Oke, nah selanjutnya itu adalah saya menghitung network throughput ya, yaitu jadi dia ini maksudnya network throughput itu adalah dia ini jumlah ya atau kebutuhan dari seluruh warga. Kalau tadi di sini hanya untuk satu orang, dan ini dia menghitung untuk semua, seperti itu. Nah, sedangkan ya untuk di network throughput ini sendiri itu kan ada di layer IP ya, dan kita itu bisa convert dia ke layernya MAC ya. Kalau misalnya kita convert ke layernya MAC itu berarti kita tinggal bagi aja dia 0,98. Itu sudah ada perhitungannya seperti itu.
Nah, di sini saya menampilkan rumus-rumus yang penting dalam perhitungan ini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modulasi ya, modulasi yang digunakan. Di sini tuh kan saya menggunakan antena MIMO 2x2 ya. Berarti di sini kita bisa lihat ya, untuk modulasi 16 km itu kode bitnya itu 4, untuk kode rate-nya itu 0,5, dan untuk uplink cell capacity-nya itu ada di nilai 53, sekian, dan itu pun selanjutnya seperti itu ya, seperti itu. Jadi ini dari mana sih kode bitnya? Ini kan kalau kode rate bisa kita lihat ya, 1/2 0,5, berarti 2/3 0,6, 4/5 0,8, seperti itu dan seterusnya. Tapi untuk kode bit ini sendiri itu ada hitungannya, dulu kita sudah belajar di Syscom. Jadi nanti dibuka lagi aja mungkin ya Syscomnya. Untuk 4 ini ya, 4 untuk 16 ya, untuk 16 km. Tapi kalau untuk IPSK itu dia 2, untuk 64 itu 6. Jadi kelipat 2 pangkat ya, 2 pangkat N, seperti itu. Nah, untuk di sini sebetulnya yang akan kita cari itu adalah uplink cell average throughput dan downlink cell average throughput. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk ini ya, di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk nilai-nilai yang ada di sini ya, seperti blare. Jadi blare ini adalah block error rate. Sedangkan untuk session time, ya session time itu adalah durasi per service, seperti itu ya. Lalu untuk dati ratio itu yaitu adalah rasio untuk transmit suatu data, seperti itu. Nah, untuk service nih, di sini untuk service model parameter dan throughput session itu ada ya, sebenarnya tadi sudah dijelaskan, ada di layanan-layanan LTE itu ada nilai-nilainya seperti itu. Dan untuk traffic model parameter itu digunakan untuk apa? Untuk menghitung single user throughput yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk menghitung ini dibutuhkan traffic model parameter dan service model parameter tentunya. Nah, di sini ada user behavior ya. Jadi maksudnya itu di vendor itu dia sudah memiliki user behavior, yaitu layanan-layanan yang biasanya itu user mengakses layanan itu segimana gitu ya. Contohnya ini ada di VoIP, video phone, video conference, email, dan lain sebagainya. Nah, itu dimaksud adalah user behavior. Seperti itu. Jadi layanan-layanan yang kebiasaan user dengan mengakses layanan itu, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah oke. Sebentar, kita lanjut lagi ke sini ya. Traffic, oke. Nah, ini untuk traffic penetration ratio itu sendiri adalah perbandingan traffic tertinggi dengan rata-rata. Jadi, traffic yang tertinggi dibandingkan dengan traffic rata-rata, seperti itu. Ini nilainya tadi sudah saya jelaskan untuk urban, suburban, rural, dan lain-lain itu berbeda, seperti itu. Lalu untuk BHSA itu adalah Bushy House Service Attempt. Jadi dia itu adalah perbandingan jam sibuk dengan rata-rata, seperti itu. Sedangkan untuk PAPR itu ini ya, average ratio, part to average ratio, seperti itu. Nah, dia itu untuk menghitung single user throughput yang dibutuhkan traffic, model parameter, dan PAPR. Nah, PAPR ini sendiri adalah untuk menghitung lonjakan traffic maksimum di satu daerah tertentu, seperti itu. Nah, untuk si user single throughput itu, jadi satu throughput per satu user. Dan dimana ini nilainya itu dia dibagi 3600 karena time 1 core,
jadi 3600 second ya gitu. Jadi dia konversi ke jam, konversi jam maksudnya. Nah, lalu untuk ini ya, cell throughput. Jadi tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya, ketika network throughput dari IP ke MAC itu tinggal dibagi 0,98 ya. Itu hanya sekedar konversi. Jadi dia itu sebenarnya sama nilainya. Cuma untuk berpindah dari layer satu ke layer lain itu ada perhitungannya. Dan kalau misalnya dari layer IP ke layer MAC itu berarti 0,98 dibaginya. Seperti itu. Nah, sebenarnya di perhitungan capacity ini kan kita menghitung kapasitas yang dibutuhkan itu berapa sih, berapa InnoLB sih yang dibutuhkan dalam mengcover kota Bekasi, seperti itu ya. Nah, ada yang namanya cyclic prefix redundancy check gitu ya, atau itu adalah error correction dan direction gitu ya. Semua ada di research block ya untuk membawa data dan pensinyalan seperti itu. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan untuk 16 km itu 4 bit. Jadi 4 bit itu adalah 2 pangkat n seperti itu. Sama dengan 16 gitu ya. Maka n itu sama dengan 4 seperti itu. Dan untuk kode rate itu adalah dia itu perbandingan bit informasi dengan bit yang melewati channel coding seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sebentar ya. Selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan mengenai QPSK ya, QPSK 1/3 MIMO 2x2 ya. Di sini itu saya menggunakan MIMO antena 2x2 dengan bandwidthnya itu 20 MHz ya, dan QPSK-nya 1/3. Dan dimana berarti NRB-nya itu ada 100 gitu ya, dan ini tuh berdasarkan research block seperti itu. Dan apa sih yang mempengaruhi dari outdoor planning ini sendiri? Ada 3 ya, ada modulasi, ada bandwidth, sama ordo antena. Jadi ada 3, ada modulasi, bandwidth, sama ordo antena. Seperti itu. Nah, contoh untuk bandwidth di LTE itu ya kan tergantung kan. Nah, kalau misalnya semakin besar, maka kapasitasnya juga semakin besar. Kalau bandwidthnya semakin besar, kapasitas semakin besar. Nah, untuk bandwidth 50, berarti itu research block 100, kayak gitu. Beda-beda. Nah, untuk bandwidth 20, itu ada research block 100 research block. Dan itu ada tabelnya, di mana SINR yang didapat itu 0,28. Nah, di sini saya akan menjelaskan inti dari capacity planning itu sendiri ya. Di sini kan saya menggunakan jaringan LTE ya. Nah, di mana jaringan LTE ini tuh sendiri berarti saya harus mencari berapa sih BTS atau berapa sih InnoLB yang dibutuhkan dalam jaringan LTE di Kota Bekasi. Nah, di sini ada parameter uplink dan downlink, di mana untuk total use LTE provider user itu ada segini. Dan ini mengacu ke tabel yang sebelumnya tadi di awal. Di sini ya. Tabel ini. Nah, lalu untuk luas areanya juga sama di tabel yang tadi. Dan ini ya untuk network throughput MAC layer itu untuk uplink dan downlink dia ngelihat di sini. Dan untuk cell average throughput, nah dia ini mengacu ke yang tadi ya, di sini, seperti itu. Itu untuk daerah uplink, dan untuk downlinknya sama juga ke sana. Untuk cell capacity dalam megabit per second itu dihitung berdasarkan cell average throughput dikalikan dengan 3. Nah, ini sebetulnya sudah ada rumus-rumusnya di pinggir-pinggirnya. Bisa sambil dilihat. Nah, yang kita cari itu sebenarnya number of site-nya ya, atau jumlah InnoLB yang dibutuhkan itu berapa. Seperti itu. Nah, sama number of user per site. Seperti itu ya.
Nah, di sini cell coverage itu sudah ada sama perhitungannya ya. Untuk cell coverage itu berarti luas area dibagikan dengan number of sites. Seperti itu nih bisa dilihat di tabel ini ya, di pinggir sini untuk rumusnya. Nah, untuk cell radius juga sama, itu bisa dilihat dari ini ya, akar dari cell coverage dibagikan dengan 2,6. Seperti itu. Kalau untuk sel radius di atol, itu kenapa maksudnya ada sel radius biasa sama sel radius atol? Karena untuk perhitungan sel radius di atol itu agak berbeda, sehingga jadi ada dua versi untuk perhitungan sama untuk di atol, seperti itu. Karena ya di atol itu tadi saya sudah jelaskan sedikit berbeda, seperti itu. Nah, di sini saya mendapatkan number of site itu atau jumlah BTS. Jadi number of site itu jumlah berapa sih jumlah BTS yang diperlukan untuk mengcover kota Bekasi seperti itu. Nah, di sini saya didapatkan dari menghitung network throughput MAC layer dibagikan dengan sel kapasitinya. Nah, didapatkan di sini saya untuk dari segi kapasiti itu ada dua ya, untuk uplink dan downlink. Untuk uplinknya dia di 95,6, kita bulatkan menjadi 96 bit inode B yang dibutuhkan untuk sisi downlink, dan untuk sisi uplink dan untuk sisi downlinknya ada di 440 ya, untuk 440 bit inode B yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya di sini mengenai coverage akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anida Nabila. Nah, jadi ada dua pendekatan untuk merencanakan suatu jaringan atau mencari jumlah inode B atau jumlah site di suatu daerah yang ingin kita planning. Ada pendekatan kapasitas dan pendekatan coverage. Nah, pendekatan coverage ini melakukan pendekatan berdasarkan ruas wilayah, yang intinya kita menghitung berapa sih ruas cakupan antenanya atau luas cakupan satu site. Jadi satu site itu dia punya 3 antena. Masing-masing antena punya cakupan. Jadi kita menghitung berapa cakupan suatu site itu akan menjadi coverage planning. Jadi luas suatu daerah dibagi dengan ruas satu site. Nah, di sini sudah ada dua tabel, yaitu downloading budget dan uplink budget. Nah, di sini kita mendapatkan nilai MAPL-nya dari downloading budget yaitu 134,777. Dan untuk dari tabel uplink budget, MAPL-nya mendapatkan 1.229,746. Nah, maka kita harus memilih yang paling kecil. Nah, di antara dua tabel ini yang paling kecil yaitu 129,746. Nah, selanjutnya dari tabel ini yang di bawahnya yaitu ada spesifikasi nilai dan satuan. Dan di sini ada frekuensi, yaitu kita ambil yang 1800 dan delay-nya 20, tinggi NFB-nya 30, tinggi UE atau HR-nya 1,75, dan urbannya dan MAPL-nya kita ambil 129,746 yang paling kecil, yang ini. Dan urbannya 3. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung dengan rumus ini sebagai berikut dan mendapatkan nilainya ya AHR yaitu sebesar 0,54733875 dan radiusnya yaitu 0,55718. Dan berikutnya saya akan menjelaskan langsung mengenai pengaplikasiannya. Untuk selanjutnya di sini saya akan langsung ke pengaplikasiannya, yaitu mendesain jaringan LTE dengan menggunakan atol. Yang pertama, langkah pertama itu kita klik file, new, lalu from a document template, kita pilih LTE karena kita mau mendesain jaringan LTE. Selanjutnya klik dokumen, properties, projection-nya kita klik. Selanjutnya klik favorit, kita ambil yang WGS 84. Lalu di sini yang WGS 84 per UTM zone 48S. Kenapa? Karena sesuai wilayah yang mau kita ambil
masing-masing. Karena saya ambil Bekasi dan masih Jawa Barat, berarti zonnya 48S. Untuk ini ambil yang paling atas, yaitu WGS 84. Klik OK. Selanjutnya kita ke file, kita import. Di sini kita import Maps 3D-nya. Karena saya ambil Bekasi dan masih Jawa Barat, berarti di sini kliknya yang ini. Klik import. Setelah itu kita klik online maps, klik kanan, lalu new. Di sini namanya bebas, apa aja. Terus server URL-nya kita dapetin dari link online maps map.com ke atas. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita checklist online maps-nya dan kita pindahkan ke bawah population. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya kita klik view, lalu network explorer, dan selanjutnya ke parameter, dan klik radio network equipment. Yang panahnya maksudnya kliknya yang radio network setting. Selanjutnya kita klik yang session template, klik kanan lalu klik new. Nah, untuk di sini generalnya kita isi. Untuk transmissionnya isi 2, receptionnya 2. Untuk height atau groundnya ini 30. Selanjutnya ke transmitter, kita klik equipment, TMA-nya, default TMA equipment, feedernya yang 7/8. Selanjutnya kita klik yang titik 3 dan di sini kita ubah menjadi 1800. Klik apply, selanjutnya OK. Untuk transmitternya kita yang default inode P equipment. Untuk feed length-nya isi 30. Selanjutnya commit. Untuk yang di LTE-nya ini kita yang max power-nya 36. Selanjutnya frekuensi band-nya yang ultra band 3. Ultra band 3. Ultra band 3 yang 20 MHz.
Selanjutnya LTE equipment-nya kita default CAL equipment. Untuk schedule-nya pilih yang professional file. Untuk max number of user-nya ini sesuai perhitungan masing-masing dan yang kita dapatkan yaitu 2,755. Untuk uplink-nya yaitu MU-MIMO. Lalu selanjutnya ke neighbor. Neighbor ini kita isi 16. Untuk selanjutnya di sini kita akan membuat zone wilayahnya, yaitu dengan mengklik ini panah zone. Selanjutnya klik fokus, klik kanan, fokus zone. Selanjutnya pilih yang draw polygon. Di sini karena saya sudah membuat zone wilayahnya, jadi tinggal import saja, yaitu dengan mengklik file, import. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita buat site sebanyak 440 kali. Karena di sini saya sudah membuat site sebanyak 440 kali, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini set yang sudah saya isi sebanyak 440. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah selanjutnya setelah kita membuat site. Nah, di mana di sini teman-teman bisa lihat site yang sudah saya buat itu berwarna-warni. Ini saya akan menjelaskan bagaimana bisa membuat site yang berwarna-warni sampai dengan memperoleh hasilnya. Nah, di sini saya klik ya di bagian transmitter. Kita klik kanan, lalu kita properties. Nah, di properties ini kita lihat di general. Oke, untuk general oke, nggak ada masalah. Untuk table juga oke, dan untuk propagation model oke. Dan untuk display-nya ini yang perlu kita perhatikan. Di sini teman-teman bisa memilih untuk simbolnya mau simbol pakai apa. Dan di sini saya ambil simbol yang paling bawah yang ini ya, yang beam width ya. Oke, kita oke. Dan di sini kalau misalnya awalnya teman-teman unik, itu pasti warnanya cuma hitam doang. Kalau misalnya mau warna-warni, ya teman-teman tinggal klik automatic. Terus ntar tinggal di apply dan klik OK, itu akan berwarna-warni. Nah, itu untuk site-nya. Selanjutnya kita teman-teman boleh bebas ambil site berapapun. Di sini saya misal ambil site yang 0, site 0 di sektor 1. Saya klik kanan, lalu saya klik properties. Nah, di sini saya menggunakan ini ya, sebentar. Di sini karena saya menggunakan site 243, nah berarti kita cari site yang 243. Sorry, 246 ya, 246 di sektor 3. Kita klik properties. Terus untuk general, it's okay, ini biarkan aja kayak gini. Terus untuk transmitternya, kita klik equipment. Lalu kita klik di sini default TMA equipment. Nah, di sini kan ada ini ya,
feedernya itu ada macam-macam. Ada 1/2, ada 1/5, per 8, ada 7/8. Dan ini sebenarnya sebelum 1800 itu nilai yang tersedia itu 2100 MHz. Nah, caranya digantinya kayak gimana? Kita klik yang titik 3 di kanan. Itu kita tinggal ganti aja di sini jadi 1800. Terus ntar di OK dan di apply. Terus habis itu default Inode equipment-nya kita klik. Terus kita commit. Oke, kalau udah di commit berarti udah selesai. Terus untuk propagation modelnya karena kita menggunakan Cosata, jadi kita klik aja Cosata di radius 4 dan resolutionnya di 50. Terus untuk simbolnya ini sebenarnya udah default dari sananya dipilihin warnanya. Jadi kita nggak usah ini, kita oke aja, kita klik enter. Nah, setelah ini kita harus melakukan prediction. Nah, predictionnya itu kita klik di prediction, klik kanan, lalu kita klik calculate. Nah, setelah kita klik calculate new prediction, kita pilih yang ini coverage by signal level. Terus habis itu ntar di OK. Kita OK, nanti bakalan mengkalkulate dan hasil kalkulasinya itu pasti nanti akan seperti ini, akan berwarna-warni. Di sini akan berwarna-warni. Dan nanti teman-teman tinggal klik di sini hasilnya itu tinggal klik kanan di di coverage by signal level downlink. Coverage by signal level downlink. Dan kalau misalnya ada yang bertanya kenapa harus di downlink? Karena tadi di perhitungan itu kan kita cari yang paling banyak. Nah, yang paling banyak itu ada di sini ya, di 440. Seperti itu. Ada di 440. Jadi kita ambil yang terbanyak di 440 di downlink berarti kan. Nah, berarti karena di downlink akhirnya kita klik kanan untuk di downlink. Terus kita ini ya, show histogram dan nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah kita selesai untuk melakukan prediksi, kita tinggal klik kanan di coverage by signal level. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kita ambil yang downlink, karena di perhitungan sebelumnya kita kan ambil yang 440. Jadi di sini tuh untuk nilai ini ya, untuk nilai berapa jumlah site itu berdasarkan dari number of site-nya. Nah, kalau misalnya berdasarkan capacity nilainya itu 95 dan itu untuk uplink, untuk downlinknya 440 dan untuk sisi coverage atau berdasarkan coverage planning itu cuma 87. Nah, kenapa nilainya bisa jomplang banget? Nah, nilai yang jomplang ini itu berdasarkan seperti ini. Kita melakukan dua planning berdasarkan capacity dan berdasarkan coverage. Dimana kita tahu untuk berdasarkan capacity itu sendiri itu berdasarkan jumlah user atau berdasarkan jumlah penduduk yang ada di kota itu. Sedangkan untuk berdasarkan coverage itu berdasarkan dari kota itu sendiri. Jumlah luas kotanya seberapa besar untuk bisa di cover. Nah, karena kita tahu kalau Bekasi itu sendiri kotanya kecil, tapi penduduknya itu padat, otomatis jomplang nilainya. Seperti itu. Makanya di sini saya ambil 440 karena itu downlink ya, itu 440 di downlink, makanya saya ambil coverage by signal level di downlink. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita show histogram aja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari statistik ya, dari histogram yang tadi. Nah, di sini kita itu mengambil histogram dengan distribusinya tuh CDF dan berdasarkan persentasi gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya RSRP-nya itu 90,02%, maka dia ada di min 101,5 dBm. Nah, dimana kenapa kita ambil yang 90,02% ini karena kita melihat
ketika RSRP-nya 90%, apakah DBM-nya juga 90%? Seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, untuk RSRP itu sendiri memiliki beberapa kategori ya. Ada yang disebut kategori bagus dan tidak bagus dalam RSRP-nya. Nah, di sini saya akan menyebutkan untuk kategori yang sangat bagus itu nilai RSRP-nya itu min 80 dBm. Sedangkan untuk kategori bagus itu dia ada min di antara kurang dari sama dengan min 90 atau kurang dari 80. Nah, sedangkan di sini saya mendapatkan nilai RSRP yang min 101,5. Berarti saya berada di kategori normal ya, di mana ketika dikategorikan normal itu nilai RSRP-nya itu kurang dari sama dengan min 100 dan kurang dari min 90. Ketika buruk itu berarti kurang dari sama dengan min 120 dan kurang dari min 100. Ketika sangat buruk berarti itu kurang dari min 120, seperti itu. Jadi RSRP yang didapat untuk Kota Bekasi ini sendiri dikategorikan sebagai RSRP yang normal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita melihat line of sight dari salah satu antena yang menjadi transmitter, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat di poin analisis, kita klik poin analisis, dan teman-teman di sini bisa memilih mau di site berapa teman-teman ambil. Nah, di sini saya akan menggunakan site 246 pada sektor 3. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dari site 246 pada sektor 3 itu saya mendapatkan pada ini ya, propagasi model Kosata, saya mendapatkan RSRP-nya itu ada di min 94. Hampir mendekati kategori bagus, karena kategori bagus itu tadi ada di min 90 dBm ya. Dan selanjutnya ini jarak dari transmitter ke receiver-nya itu ada di 774 meter. Sedangkan untuk shadowing margin-nya itu dia ada di 4,7 dB atau 75%-nya. Nah, shadowing ini sendiri itu adalah bisa disebut ini ya, sinar yang dipecah gitu. Jadi dia melalui celah-celah seperti itu. Ada di 75% atau 4,7 dB. Seperti itu, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.